Indonesia 200 juta lebih penduduknya. Kalau 5 juta saja yang dukung misalnya 01, 02, 03, di mana harapan menangnya? Kita harus merasionalkan. Jangan kita hanya melihat satu sisi. Kemarin itu kan kita ngobrol soal apa namanya? Soal petisi Dari guru besar. guru besar. Ini saya lihat ada respon ya di berbagai media. Yang pertama misalnya yang tidak setuju ya, tidak setuju dengan petisi-petisi itu ya mengatakan partisan. Tetapi yang merasa diuntungkan itu justru semakin menguatkan bahwa harusnya pemerintah ini mendukung misalnya atau mengindahkan apa yang jadi kritikan guru-guru besar. Nah ini, gimana merespon itu dulu sebelum kita lanjutin? Terkait dengan yang kemarin ya, bahwa ada petisi-petisi dari guru-guru besar, bagi saya kita kembali pada konteks misalnya bagaimana kemudian kita membijaksanai atau menyikapi setiap sikap-sikap orang itu dengan pandangan kita merasionalisasikan kan. Karena kenapa? Kalau kita misalnya guru ini, petisi ini, partisannya ini, ada lagi sikap dari misalnya dari yang lain, kita mau mengatakan juga itu partisan. Artinya mau tidak mau udah jadi tim sukses aja kalau begitu kan, nggak ada yang artinya rasional secara akademik atau secara teori menyikapi. Karena memang apa namanya kita menjustifikasi. Jadi bagi saya ya kita harus kembali kepada poin bagaimana secara akademik itu adalah pandangan teoritik dan memang by data gitu kan. Nah itu poin intinya kalau memang kita mau merespon terkait dengan petisi-petisi guru besar itu kan. Artinya poin ini memang artinya merasionalkan apa namanya pilihan-pilihan kita, pendapat-pendapat kita juga karena apa ya, itu yang tadi saya lihat potretnya kan seperti itu. Orang yang mungkin merasa diuntungkan atau merasa semacam mendapat angin segar dari kritikan guru-guru besar ini mengaminkan kan, artinya membenarkan bahwa kondisi kita lagi buruk, demokrasi kita carut marut. Ya terlepas dari kondisinya yang betul atau tidak, tapi maksud saya harusnya kita bisa melihat potret lain bahwa ada juga forum-forum rektor. Ini tanpa membela siapapun ya, artinya betul. kita cuma mau mengatakan bahwa ke depan yang perlu diperbaiki ini atau sama-sama kita tingkatkan itu dunia politik ini kan dunia rasional, harus lebih dia by data, by rasional lagi gitu. Karena saya dapat pandangan gini kan, misalnya dari kita lihat universitas itu kan akar katanya itu kan universe gitu atau universal. Betul. Artinya tidak memungkinkan satu kampus itu punya pandangan atau pendapat yang sama. Betul. Pasti berbeda-beda. Jadi itu yang harus dilihat dulu bahwa kalau ada guru besar yang setuju, ada guru besar yang tidak setuju, itu lumrah saja dalam dunia akademis. Gitu. Iya betul. Artinya kan soal pilihan ini kan dia kembali kepada personal, bukan kepada misalnya kampus. Walaupun misalnya kampus ini mengatakan bahwa kepemimpinan Jokowi demokrasi cacat dan lain-lain sebagainya, tapi mau tidak mau di dalam itu ada yang kemudian guru besar juga, dosen, akademis yang mengatakan bahwa aman-aman dan dia jelas dia juga memandang dari sejarah dari teori gitu, secara akademik, karena dia juga seorang akademis, tidak mungkin dia melihat secara politis, sedangkan backgroundnya dia atau latar belakangnya dia adalah akademis. Jadi bagi saya kita jangan membuat dua sikap, misalnya ada dari forum rektor, ada petisi dari misalnya guru-guru besar atau apa namanya dosen-dosen ini di setiap kampus itu menyatakan, sehingga ada yang kemudian mendapatkan angin segarnya, sehingga simpatisan atau timnya ini mengatakan bahwa si ini kosong ini dan lain sebagainya begini. Padahal kan ada di sisi lain bahwa ada konteksnya, bahwa ada juga yang menyikapi soal ini. Jadi bagi saya bijaknya kita ya udah kita terima aja itu sebagai edukasi bahwa kalau misalnya memang ada yang cacat di sisi mananya, oke kita ambil sebagai catatan ke depan. Kalau misalnya di sisi ini ada yang kemudian dia benarkan, diambil juga, dan ditingkatkan, dijaga, dirawat untuk masa depan bangsa kita. Karena jangan mentah-mentah ditolak karena misalnya tidak pro dengan kita. Nah, misalnya kosong ini terpilih karena ini tidak pro pas sebelum pemilihan misalnya, nggak mau diambil. Padahal benar aja. Benar apa yang disampaikan secara teori, secara akademik kayak gitu. Artinya perbedaan itu lumrah adanya. Betul, fitrah ya. Iya. Namanya juga itu artinya ada yang setuju, ada yang tidak setuju, ada yang abstain. Betul.
Ini saya mau lanjut ini soal kemarin ini kan kampanye terakhir kan untuk semua kampanye akbar ya. Kampanye akbar untuk semua pasangan calon, baik presiden, legislatif maupun DPD kan gitu. Iya. Nah kemarin ini bahkan sampai sekarang ini heboh terus ini perbandingan massa kan dari 01, 02 dan iya, 03. Betul. Yang cukup ramai sebenarnya perbandingan 01 dan 02 karena sama-sama di Jakarta ini gitu kan, sama-sama di Jakarta. Sama-sama stadionnya besar. Satu di Jakarta International Stadium, JIS ini 01 ya. Iya. Yang saat ini Gelora Bung Karno 02, sedangkan 03 di Semarang ya. Iya, Semarang. Di Semarang. Tapi yang agak rame ini yang 01 sama 02 perbandingan massa ini. Iya. Dan saya melihat itu tadi kembalinya lagi-lagi tuh cara melihatnya itu bukan dengan rasio, ndak memperbandingkan dengan baik. Iya. Tapi justru pakai semacam pendekatan perasaan gitu. Ya. Gimana itu? Itu sebenarnya nggak bisa juga hilang sebagai dinamika ya dalam demokrasi di negara kita dalam konteks bagaimana perasaan orang menilai orang, karena mau tidak mau tetap orang akan melihat itu. Misalnya saya dekat dengan kita itu kan jelas humanismenya atau mungkin karena baik, santun dan lain sebagainya. Begitu juga kita melihat ini, khususnya 3 capres yang kemudian ada dan khususnya 01, 02 yang kemudian dibanding-bandingkan ya. Yang sama-sama tempatnya di Jakarta dan sama-sama stadion besar yang kemudian dipakai untuk kampanye akbar. Dua konteks yang kemudian harus bisa dibedakan dan dibijaksanai gitu kan. Sebagai masyarakat, khususnya kita ini sebagai kaum muda lah yang muda. Pemilik masa depan. Ya, pemilik masa depan karena kurang lebih ya intinya sekitar 50% ke atas itu kan yang menentukan 2024 ini kaum muda milenial dan Gen Z yang mendominasi. Jadi bagi saya membijaksana itu oke, boleh lah misalnya kita melihat secara perasaan, tapi itu jangan kita bawa sampai kemudian mengatakan bahwa 02, 03 misalnya kalau pihak 01 ya, bahwa ini yang paling ramai, ini yang paling dahsyat, orang-orang mau datang di ini. Begitupun misalnya di sisi 02 mengatakan seperti itu dengan melihat, pokoknya yang paling banyak masa aja ini di GBK dan lain sebagainya. Tapi karena kita yang ada di negara demokrasi dan ini pesta demokrasi, pesta rakyat, artinya kita harus merasionalkan. Jangan kita hanya melihat satu sisi. Makanya saya itu kalau ada yang tanya, saya sampaikan bahwa coba lihat media ofisialnya memang Prabowo, ofisialnya Anies, ofisialnya Ganjar supaya real gitu. Bukan framing bukan framing. Karena kan misalnya kalau kayak di media, bisa saja media mungkin punyanya punya dari simpatisan atau tim dari misalnya 01, begitupun 02, begitupun 03 misalnya. Kayak misalnya siapa yang punya Metro misalnya. Ini kan misalnya Surya Paloh ya yang di koalisi 01. Bisa saja jelas tidak mungkin dia mau mengkampanyekan akbar banyak-banyak dari 02, 03. Otomatis ya akan mau memprioritaskan 01. Begitu misalnya di 02 siapa yang punya media. Tidak mungkin dia framing yang lain sedangkan di sini koalisinya kan. Jadi bagi saya pada intinya poin intinya itu adalah bagaimana kita merasionalisasikan dan melihat ketiga-tiganya gitu. Jangan kita terlalu bawa perasaan sampai kita mau salah-salahkan orang. Padahal kan ini by data gitu. Paling inti sih maksud saya, tadi yang kita bilang itu, paling tidak kita mengambil datanya itu dari sumber yang valid, dari media ofisialnya. Saya kira media-media mainstream bisa dipercaya, Metro bisa dipercaya, terlepas apakah dia terafiliasi dengan kekuatan politik tertentu. Tapi maksud saya, dia adalah media mainstream yang punya dewan pengawas sendiri. Cuman yang parah ini misalnya kalau sumbernya itu media sosial, apalagi hanya potongan-potongan sedikit, itu kan bisa jadi dipolitisir, video-video lama kumpul sedikit, bagi nasi-nasi kota, sampah berserakan dan seterusnya. Betul. Gitu. Cuman yang saya mau lanjutkan tadi, kira-kira ini kalau lihat masanya ini, bisa ndak kita jadikan semacam tolak ukur kemenangan ini di 14 Februari? Karena ini kan semacam itu yang sedang hangat diperbincangkan bahwa sudah terlihat siapa yang menang satu putaran. Saya tadi malam bikin postingan itu, artinya harapannya ada yang respon kan. Dan ternyata ya cukup banyak yang respon. Saya itu bicara satu putaran bukan paslon tertentu, tapi ini berdasarkan rasa. Siapa nih yang merasa bahwa ini dukunganku yang dimaksud kan? Iya, betul. Terbukti ada yang dari teman-teman yang mendukung 01 merespon
aminkan misalnya Iya, gitu. betul. 02 misalnya gaskan, nomor 3 dan seterusnya gitu. Yang saya lihat ternyata memang framingnya seperti itu, bahwa dia melihat kampanye Akbar kemarin ini salah satu tolak ukur kemenangan. Gimana menurut Anda? Kalau saya update di di media-media, media sosial, artikel, media-media juga mainstream. Media-media mainstream itu jelas namanya juga kampanye ya. Kampanye, betul. Artinya kampanye Akbar ini jelas memperlihatkan bagaimana dia bisa betul-betul memperlihatkan bahwa saya banyak dukunganku. Kurang lebih begitulah. Masanya banyak. Ya, banyak masa saya. Sehingga kemudian itu yang akan menjawab bahwa dari kampanye Akbar ini itu akan mendapatkan misalnya satu putaran entah 01 atau 02 ataupun 03 misalnya. Karena dengan kehadiran orang yang dari berbagai berbagai daerah ya. Karena misalnya kayak 01 ada yang viral juga jalan naik sepeda suami istri namanya. 02 pun begitu, ada yang datang dengan pakai kalau 02 katanya dibiayai. Saya nggak tahu kalau itu, tapi kan ini media sosial ini. Ya, ini media sosial. Kita nggak tahu lah. Media sosial ini kan misalnya saya dukung misalnya satu paslon, otomatis saya akan memposting terus ini kan. Nah, ini kan begitu modelnya. Jadi bagi saya ya, kalau soal misalnya itu adalah jawaban satu putaran, itu nggak ada persoalan. Itu memang optimisme mereka ya. Dan kita bertarung optimisme itu semua calon. Iya, dan kita bertarung itu tidak mungkin saya mengatakan wah sedikit ini dan sebagainya. Otomatis mau dia sedikit kita harus klaim kita harus bisa menang. Nah, kan itu optimisme dalam bertarung. Betul. Nah, ini kan pesta demokrasi 14 Februari nanti ini kan adalah pertarungan gitu kan. Siapa yang akan jadi pucuk pimpinan di bangsa kita. Mungkin begitu. Oke, ini terakhir mungkin ya. Kan kemarin main jumlah-jumlah ya siapa masanya datang. Iya, betul. Nah, mohon maaf saja misalnya teman-teman di 01 kan ini lihat membludak gitu kan, membludak teman-teman di JIS itu, dan memang secara kapasitas JIS itu lebih besar memang dari GBK secara kapasitas betul. Bukan orangnya saya maksud, tapi kapasitas kalau dipenuhi ya lebih besar di JIS daripada di GBK. Kursinya. Cuman yang saya mau tanyakan ini, katanya ya kalau artinya sudah sepenuh itu kan banyak artinya yang mengharapkan perubahan, perbaikan dan seterusnya. Ini lagi-lagi ada semacam mungkin pesimisme atau bahkan mungkin sampai yang lebih tinggi lagi tuduhan bahwa kalau misalnya yang paslon ini tidak menang, pasti dicurangi ini karena banyak sekali masanya yang hadir gitu. Gimana ini terakhir ini? Kalau saya gini, artinya melihat itu kita harus bijak ya. Bijak dalam arti yang pertama, JIS itu bisa dibilang hanya berapa juta saja kursinya, ya. Walaupun misalnya ada yang tidak duduk di kursi, oke lah. Saya melihat itu juga kan. Saya melihat di media, di televisi, media cetak dan lain sebagainya. Tapi yang perlu kita ketahui, Indonesia ini penduduknya 200 juta lebih. Makanya itu yang saya bilang kita harus merasionalkan gitu. Artinya oke lah misalnya datang sekian, bisa saja itu tadi seperti misalnya kayak dianggap bahwa 02 misalnya datang karena dibayar, ataupun 01 atau 03 datang dibayar. Itu kan tidak menutup kemungkinan seperti itu. Untuk membangun premi bahwa kita yang akan menang satu putaran. Tapi bagi saya soal siapa yang hadir di sana itu bukan tolak ukur. Bukan tolak ukur bahwa pasti begini karena Indonesia 200 juta lebih penduduknya. Nah, JIS ataupun Gelora Bung Karno ataupun di Semarang itu kemudian hanya banyak sekali kalau sampai 3 juta 5 juta. Orang yang hadir. Banyak sekali. Anggaplah 5 juta misalnya. Anggaplah 5 juta yang diklaim sampai 5 juta misalnya. Nah, kalau 5 juta saja yang dukung misalnya 01, 02, 03, di mana harapan menangnya? Di mana kalau itu yang dijadikan tolak ukur. Jadi bagi saya kehadiran itu bisa dibilang bahwa memang yang mendukung perubahan banyak, yang mendukung Indonesia maju banyak, yang mendukung misalnya koalisi Mahfud Ganjar Mahfud itu banyak juga Jadi bisa dibilang bahwa mereka punya narasi, visi, misi ke depan yang kemudian optimis membawa bahwa kita akan membawa Indonesia seperti ini. Makanya kan saya itu kalau sampaikan ya udah bijaknya kita ini khususnya anak muda melihat personalnya, karir politiknya, kemudian bagaimana melihat apa yang kemudian menjadi visi misinya ke depan. Pokoknya kita ini by data juga melihatnya kan, bagaimana memikirkan dan apa yang sudah dikontribusi untuk negara. Mungkin begitu kalau saya. Kalau saya sih mungkin ini terakhir juga ya.
Artinya teman-teman semua sudah punya pilihan. Ya, betul. Mungkin 01, 02, 03. Ya. Saya kira tidak cukup berhenti di teman-teman. Cocok. Jadi optimisme kita ini mau satu putaran kah, mau menang kah, harus diajak yang lain. Betul. Jangan sampai berpartisipasi. Iya, jangan sampai optimisme ini hanya sampai di kita, rasanya membuncah-buncah, semangatnya bergelora dan seterusnya ini kan. Jangan sampai hanya ada di dia gitu. Iya, betul. Sehingga kemenangan itu hanya ada di pikiran, tidak terjadi di lapangan karena tidak ada eksekusi, tidak ada action. Ya, sekira itu Pak Ketua. Terima kasih. Siap.